Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Penanar alias Matmun di acara Polling Podcast Keliling. Nah, sekarang saya sedang berada di Gedung Kreatif Center bersama dengan Serpanda. Bisa dijelaskan Serpanda itu nana? Serpanda ya mungkin ya Pak Ipan lah jelasin lah nih. silakan Pak Ipan. Waduh. Dandu. Terima kasih saya ucapkan sama Tahu Express. Tahu Tahu Express. Express. Oke, sama Tahu Express yang udah bikin podcast buat kami Serpanda ya. Salam perkenalan dari kami dari Serpanda. Adapun pertanyaan barusan dari Tahu Express mengenai tentang apa itu Serpanda. Serpanda itu sendiri yaitu nama grup band. Grup band. Pengambilannya dari asas hukum Fakta San Serpanda. Oh. Gitu. Iya. Karena kita ini para APH, para Basicnya. penegak hukum, Basicnya. para penegak hukum gitu kan. Akhirnya kami bersepakat bertiga ini membuat namanya bandnya itu Serpanda. Serpanda. Secara spesifik arti Serpanda itu Ya mungkin yang bisa ngejelasin ya ini. Ya, ke saya. Serpanda ya ini beliau. Ya, silakan. nah, betul ide awal untuk menamakan itu apa gitu kan? Oh ya. Kenapa? Jadi pertamanya saya dengan Pak Denny apa nih bikin nama grup bandnya? Tadinya apa? The Justice. Nah, ketika kita mau ngambil nama The Justice, Udah banyak dulu. udah banyak kan. Oh, berarti di dulunya di apa namanya? Di searching dulu Iya, berarti. searching itu udah pasaran kan. Banyak nih. Nah, akhirnya kita cari-cari tuh nama. Dapatlah Fakta San Serpanda dari asas hukum itu. Asas hukum perdata. Akhirnya kami catut itu Serpandanya. Ternyata sama Rocky Gerung diambil juga itu Fakta San Serpanda ketika dalam perdebatan apa? Iya. Di TV One. Iya, betul. Iya. Ternyata nama itu bagus juga. Akhirnya karena kita para APH penegak hukum menggunakan Fakta Serpanda itu pengertiannya itu sendiri ada suatu perikatan perjanjian. Ya mudah-mudahan kita membuat grup band ini dengan nama Serpanda ini menjadi suatu ikatan janji di antara kita. Mudah-mudahan kedepannya Serpanda ini bisa lebih baik, bisa lebih maju dan bisa sukses seperti apa yang kita harapkan bersama. Kalau tahun berdirinya itu kapan? Berdirinya kita masih baru. Siapa Baru, Denny ya? iya, masih Siapa baru. Kak? Ya Nah. bulan Juni atau Juli 2024 ya saya dulu. Kita berdiri tepatnya di tanggal 17 Iya. Juni 2024 ini. Juni 2024. Juni 2024. Berarti baru berapa bulan itu ya? Iya, kita masih seumur jagung lah. Ya. Gitu. Tapi saya luar biasa dengan adanya vokalis Pak Denny, ini kan. Kemudian Pak Roni selaku gitar, nah saya selaku main bass gitu kan. Kita bersepakat untuk membuat lagu di 2024 ini bisa satu album. Berapa lagu berarti? Alhamdulillah kita sekarang udah siap 10 lagu. Mudah-mudahan di awal Januari kita udah bisa rilis album pertama kita, yaitu album Lentera Hati. Iya. Tapi kalau untuk personilnya emang bertiga atau ada lagi? Nah, silakan Pak Denny. Ya, terima kasih Pak. Ya biasanya kan kalau band itu kan suka apa namanya? Banyak ya, gitu ya. Gonta-ganti Iya, gitu kan. iya, Gitu. Perjalanannya gimana tuh akan Tim inti ya, tim inti dari Serpanda itu bertiga. tim inti. Adapun nanti kita live perform itu kita ada auditional player gitu ya. Tuh, kebetulan 2024 kita fokus dengan produksi lagu. Kita emang berkomitmen atau bikin kesepakatan Serpanda itu 2024 selesaikan produksi album. Insya Allah 2025 kita akan promosi dan live perform. Tentunya live perform yang lain pakai auditional player nanti Pak. Nah, sudah kita siapkan. Nah, gitu. Berarti kalau sekarang udah berapa lagu yang diciptakan? Mungkin silakan Pak. Sudah Pak. ada 10 banyak ya, udah lebih. Iya. 10. Jadi untuk lagu yang udah selesai ada 11 lagu. Ada 11 lagu. Akan tetapi yang dimasukkan ke dalam album Lentera Hati itu 10 lagu. Ya, ada 10 lagu yang dimasukkan ke lagu Lentera Hati. Tambahan satu itu adalah lagu untuk bulan Ramadan.
Gitu. Ada Jadi, juga kami ya. lagu untuk Ramadan, Pak. Iya. Udah siap kami. Udah siap. Wah, ada ya? Jadi alhamdulillah Tapi yang 10 lagu itu udah masuk dapur rekaman atau gimana itu? Sudah Udah ada clear. video klipnya atau gimana? alhamdulillah udah clear untuk satu album itu udah clear. Satu lagu pertama itu judulnya Lentera Hati. Lentera Hati lagu pertama kami. Iya. Lentera Hati itu pengertiannya cahayanya menuntun untuk meraih cahaya sang pemilik cahaya. Rilis juga ya di Udah rilis di di YouTube media juga. sosial ya di YouTube. Ya udah ada. Kemudian lagu kedua itu Takrib Cinta. Cinta. Lagu Servanda. ketiga itu Bintang. Bintang. Lagu keempat Nyanyian Janji. Nyanyian Janji. Lagu kelima itu Lagu Ibu. bukan Apa? Rapu. Oh, Rapu dulu. Lagu Rapu. keenam Ibu. Lagu ketujuh Titik Balik. Nah ini. Titik Balik. Nah ini. Ini lagu Titik Balik itu sebetulnya pesanan dari Pusdiklat Mahkamah Agung. Dekat Mahkamah Agung. Ya. Pusat. Ya, jadi Pusdiklat Mahkamah Agung itu kepala Pusdiklatnya menggagas membuat film, film tentang integritas untuk para aparatur peradilan, terutama para hakim. Nah, akhirnya kepala kampus Diklat itu mengetahui saya sebagai personil dari Servanda, akhirnya diminta untuk membuat lagu Titik Balik sebagai soundtrack film. Soundtrack. Nah, sebagai soundtrack film. Alhamdulillah Iya. kami bikin lagu itu sesuai dengan pesanan dari Kepala Pusdiklat Penpim, yaitu Bapak Kapusdiklat Pak Widianto. Terima kasih Bapak Terima kasih, atas Pak. kepercayaannya kepada kami. Terima kasih, Kami Pak Widianto. sangat merasa terhormat telah diberikan kepercayaan oleh Bapak. Mudah-mudahan lagu yang telah tercipta tersebut bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk aparatur peradilan Amin, amin. di Indonesia ini. Nah, lagu Titik Balik itu menceritakan tentang kronologis perjalanan seorang hakim, di mana beban tugas seorang hakim itu sangatlah berat. Akan tetapi kan masyarakat umum menilai bahwa hakim itu sempurna, sosok yang sangat ideal. Di balik keidealan hakim itu sendiri ternyata mempunyai tanggung jawab yang sangat berat, yaitu mereka harus bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya. Rongrongan pasti banyak menggoda kan gitu kan. Ya kita ketahui bersama lah gitu kan. Kita ketahui bersama banyak para hakim akhirnya terkena. Nah, lagu itu sendiri untuk memberikan motivasi kepada aparatur peradilan, kepada para hakim agar mempunyai integritas tinggi, menjaga integritasnya, karena yang akan dirugikan adalah dirinya itu sendiri, keluarga, anak-anaknya itu. Jadi film itu mudah-mudahan nanti akan dirilis pada peringatan Hari IKHI, Ikatan Hakim Indonesia di Mahkamah Agung. Kemudian akan mengikuti festival ke mancanegara. festival untuk film. Film ini balik ya? Iya tuh. Iya. Akan mengikuti festival. Ya, Mudah-mudahan lagu tersebut bisa memberikan kontribusi yang positif. Gitu. Jadi kalau untuk filmnya udah tayang belum? Filmnya tadi yang kita bicarakan, film itu insya Allah kalau tidak ada halangan nanti akan tayang di bulan Maret di ulang tahun Ikatan Hakim Indonesia. Mungkin, masuk bioskop atau gimana? Ya mungkin silakan Pak. Kalau film. Jadi rencananya film tersebut kan sebelumnya Mahkamah Agung tuh udah mengeluarkan film Sang Pengadil, ya kan? Sang Pengadil itu dengan para pemerannya artis-artis ternama lah. Oh, Sang Pengadil mau masuk bioskopnya ayah. Iya. Oh, pernah lihat. Nah, akan tetapi kan Sang Pengadil kan itu kan pemeran utamanya artis semua. Kalau Titik Balik pemerannya itu para pegawai yang ada di BSDK, MK. Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung. Jadi itu SDM orang-orang asli Mahkamah Agung. Oh, termasuk yang bikin lagunya juga orang Mahkamah Agung. Nah, sekarang gini, tadi kan ke Titik Balik. Nah, Titik Balik sekarang basic masing-masing personil. Oh iya. Mungkin dari saya
Dari ini dulu lah. Siap. Dari ini dulu, Bang. Tadi belum memperkenalkan satu-satu kan? Kan titik balik, silakan. titik balik Siap. gimana ini? Iya, silakan. Ini kan tadi diceritakan bahwa ini teh dari APH. Iya. Tidak terlepas dari hukum lah, orang-orang hukum gitu kan. Nah, maksudnya dari sekarang itu pengen tahu nih mungkin nanti netizen itu kan Iya. kenalan dulu seperti basicnya dari mana saja itu kan. Kan dari Bapak dulu. Ya mungkin dari awal ya mungkin saya dari Polres, Pak. Di Polres. Ya, dari Polres, saya dari unit PPA. Nah, kebetulan nih kami juga dari tahun 2017 ya Ya. berkawan dengan Pak Denny nih. Waktu saya dulu di OSIS Cemalaka. Nah, udah dari lama gitu kan kenal. Nah, kemudian Pak Denny ini nyambung dengan Pak Ipan yang kebetulan satu di PA Bapak Iya, ya? di pengadilan. Ya, agama gitu Mau benar kan. awal di pengadilan kan? Ya, awalnya gitu kan. Nah, karena mungkin dulu saya dengan Pak Denny juga sering main musik hobi lah gitu kan. Sering iseng-iseng nyanyi gitu kan. Terus mungkin karakter Pak Denny ya mungkin dapat nih di Pak Ipan. Itu gitu kan karakternya. Diuji cobalah gitu kan, dinyanyikan lagu yang awal apa itu Pak? Lentera Hati ya? Takrib. Takrib ya? Ya, takrib gitu kan, takrib. Baru nih kita bertiga bisa berjalan nih, gitu kan, bisa berjalan gitu kan, semua. Yaitu di takrib awalnya. Ya sempet lah dengan label, cuma kemarin kita juga udah kontrak lah gitu kan ya Pak, gitu kan. Tapi sekarang kami ya berjalan sendiri lah gitu kan. Dengan Pokoknya adanya pernah masuk label. Ya, label gitu kan. Jakarta, Sumedang, atau Sumedang. Bandung? Lokal. Oh, lokal. Ya. Ya, jujur kami ucapan banyak terima kasih Terima lah. kasih Ya. untuk apa disebut? Sila Media. Silakan media betul. Sila Media. Oh, Ya. Itu di awal kami pengalaman kami gitu kan. Nah, itu kami dari Polres ya, kebetulan juga Pak Denny juga ini PH ya. PH penasihat hukum, Pak Ipan ya ini di Pengadilan Agama. Nah, sekarang beliau pindah nih ke apa ke Diklat ya? Diklat, ya. Diklat. Maaf. Ya paling itu yang disampaikan. Ya. Oh, ada tambahan dari Pak Ini Denny, Pak Ipan? dulu asal dari mana asal? Kalau asal sih mungkin saya itu asal kelahiran Kuningan, Jawa Barat. Asli Kuningan. Ya, si asal Kuningan, menikah dengan orang Sumedang, beranak pinak di sini, ya, Nyarik. pekerjaan di sini, ya kan? Mungkin kalau kita Ini kalau basicnya dari basic saya saya di Polres. Oh, saya advokat. Advokat. Saya advokat pengacara. Pengacara, nyambung berartinya. Itu entah maksudnya sepertinya nih sering berinteraksi awalnya dari aktivitas bekerja dulu Ya, berarti ya. betul, pekerjaan Betul. dulu. Pekerjaan dulu, ada pekerjaan di kepolisian. Kebetulan kami ya Ya kita mitra lah sebenarnya, Mitra. mitra lah, gitu kan. Mitra dalam bekerja lah gitu kan. Nah, bekerja gitu. Ini juga sama, kita juga kenal sama beliau ini pas lagi sidang kan gitu. Sama Pak Ban ini leader kami nih. Dandro kami nih. Ya, luar biasa nih. Pencipta lagu juga hampir 99% dari satu album Servanda Lentera Hati itu ciptaan beliau. Ya. Jadi ya, Pak. Siap. Izin perkenalkan saya Irfan. Saya aslinya dari Ciamis. Karena tugas saya di pengadilan, kan, akhirnya saya berpindah-pindah tugas. Pertama pengangkatan saya dari Pusdiklat, kemudian saya pindah ke pengadilan Ciamis, pengadilan Bekasi, kemudian pengadilan Sumedang. Ternyata saya mungkin berjodoh dengan Pak Denny. Ya. Saya ketemu dengan Pak Denny, ngobrol-ngobrol waktu Pak Denny mau sidang. Pak Denny ngomong-ngomong bahwasanya suka musik juga. Ya. Akhirnya tanpa ada janjian kita ketemu di kafe. Kafe Sumedang. Waktu itu Pak Denny ngajak nyanyi, saya nggak berani. Ya kan? Pak Denny nyanyi. Wah, suaranya lumayan ini kan. Saya. Berlebihan. Nah, berdasarkan pengalaman saya waktu saya masih kuliah, saya suka main band dengan rekan-rekan. Kemudian saya suka bikin lagu. Saya tawarin, Pak Denny mau gak nyanyiin lagu saya? Wah boleh Pak. Oh berarti lagu yang 10 album itu sebetulnya ciptaannya juga
dulu dari dulu berarti atau Enggak, itu mendadak semuanya. Yang 10 yang sekarang itu Iya. mendadak. Dalam jangka waktu dari bulan Juni sampai sekarang itu ngedadak semua, langsung kita Oh, yang bikin. 10 itu. Iya. Tapi sebelum-sebelumnya Pak Ipan juga sudah menciptakan Ya, lagu. dengan grup Ya, band dulu waktu masa, gitu, gitu. masa Waktu kuliah. kuliah. tapi nggak dibawa ke sini Enggak. sekarang. Oh, enggak. Beliau pernah ke saya, Pak Iban, ini lagu waktu kuliah, boleh lu ntar ambil aja. Jangan Pak Denny. Nggak enak ya. Iya, kita bikin aja gitu. Dulu kita base camp kita itu di Pengadilan Agama karena kebetulan saya di mes Pengadilan Agama. Kita sering kumpul di sana dulu. Nah, dengan Pak Denny bikin jadi lagu pertama Servanda itu lagunya Takrib Cinta. Takrib cinta. Takrib cinta itu hakikat cinta artinya. Nah, hakikat cinta di mana banyaklah sekarang kan problematika tentang masalah percintaan itu. Apa sih intinya? Masalah ego diri. Jadi yang diangkat dalam lagu Takrib Cinta itu adalah masalah ego diri. Dan itu menjadi lagu pertama. Akan tetapi ketika kita datang ke Sila Media waktu itu, Sila Media menginginkan lagu pertama yang kita rilis itu adalah Lentera Hati. Gitu. Makanya kami tidak akan lupa dengan Sila Media untuk single lagu pertama dan lagu kedua, mereka yang membantu kami. Akhirnya dari situ kami menjadi solid, menjadi kompak. Kemudian saya ketemu dengan Pak Roni, dikenalkan sama Pak Denny. Waduh, ini ada polisi, kata saya tuh. Ngapain polisi nih? Saya udah orang pengadilan, Pak Denny advokat, datang polisi lagi. Pas itu kan. Ini mau ngapain? Kasus awal ke sini ditangani oleh ini, nanti di sini Ya. di sini. Yang putus Luar biasa. Itu menjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Unik lah gitu kan. Unik. Sebetulnya kalau kita berbicara masalah hukum, kami didudukan bertiga ini pasti ada ego sektoral. Itu menjadi akan sulit untuk disatukan. Karena masing-masing kepolisian, advokat, orang pengadilan, kalau sekarang saya menjadi orang Mahkamah Agung, itu berbeda kultur, berbeda mempunyai ego sektoralnya Ya, masing-masing. Tetapi dalam Servanda ini kami dipersatukan, Alhamdulillah. gitu kan? Kami dituntut untuk meleburkan ego kami, gitu. Akhirnya kami bisa sampai di titik ini dan mudah-mudahan di bulan Januari, di bulan Februari kita udah bisa rilis album pertama kita, Amin, album amin. Lentera Hati. Lentera Hati. Jadi tadi lagu ke-7 titik balik ya. Iya. Lagu ke-8 itu Menetapmu. Lagu ke-9 Cerita Sahabat. Ya. Ya, gue 10. Lagu 10 Saat merasa Saat Ku Merasa. Nah, kalau untuk genre musiknya sendiri itu seperti apa? Genre musik kita pop, akan tetapi kiblatan kita ke British. Kiblatan kita ke British gitu. Jadi alternatifnya ada di British itu. Tapi kita pop. Ya disesuaikan dengan usia kita lah. Usia kita usia yang udah matang gitu kan. Jadi lagu-lagu yang kami bikin juga kebanyakan lagu-lagu motivasi, perenungan, Edukasi. himbauan. Jadi nilai-nilai Ada filosofi. pesan lah gitu ya. pesan-pesannya. Ya, pesan moral lah Pesan gitu kan. moral tapi Ya. lebih dewasa mungkin. Melalui nada. Seperti yang itu yang kan pernah kita bikin klip di pengadilan ya kalau Iya. saya. Itu yang Takrib yang takrib kan ya, yang takrib. Itu kita bikin di pengadilan agama. Ini di kantor beliau nih. Lagu gitu kan Takrib bikinnya. Cinta itu mengandung artian, mengandung edukasi sebenarnya. Ya. Jadi setiap lagu-lagu Servanda yang dirilis itu pasti kami bermuatan edukasi. Nah, gitu seperti Takrib Cinta single kedua kita. Ya, Gimana, edukasi keluarga, edukasi Iya. apa? Gimana Pak yang takrib cinta? Itu. Jadi Jadi secara global aja. secara globalnya gini lah. Pada prinsipnya kita pengen lagu-lagu Servanda ini memberikan manfaat yang positif. Ya. Bukan hanya sebatas kegalauan. Kan banyak juga lagu-lagu yang Ya, galau gitu. hanya bikin galau. Iya. Nah, akan tetapi kami mencoba membuat lagu, liriknya tersebut memberikan suatu perenungan, motivasi, ya itu menjadikan suatu edukasi. Itu pun berdasarkan pengalaman kita bersama. Oh iya, Lentera Hati itu menceritakan sosok orang yang kita cintai, kemudian mereka udah tidak ada. Akan tetapi sosok tersebut tetap ada sebagai cahaya. Makanya cahaya menuntun meraih cahaya sang pemilik cahaya.
kalau takrib cinta itu menggambarkan suatu apa ya? Jadi kita harus menjaga ego diri. Kalau toh bintang itu berbicara tentang kode dan kodar, takdir. Makanya di rapnya itu jangan kau harapkan datang bintang bila matahari tak terbitkan terang. Gitu. Itu berbicara takdir gitu kan. Kemudian kalau toh nyanyian janji itu komitmen diri kepada diri kita sendiri agar kita menjadi lebih baik ke depannya. Nyanyian janji itu. Walaupun kita harus berjuang sendiri, tidak apa-apa. Dalam hidup keras. Kita harus berjalan terus. Apapun proses hasilnya, kita lalui aja. Ada istilah berjalan pada titian kodrat. Apa yang harus kita lakukan jika berharap Tuhanlah yang menentukan kan. Kita berjalan aja, mudah-mudahan ada jalannya gitu. Nah kalau toh nyanyi setelah nyanyian janji itu rapuh. Nah, rapuh gimana nih? Ini rapuh ini. Jadi rapuh. Nah. Bingung ya rapuh gimana? Saya bingung jelasinnya rapuh itu, ya kan? Begini, jadi rapuh. Ada lagu kami yang berjudul Rapuh. Jadi kadang-kadang kita menjalani kehidupan itu rapuh, Pak. Bener gak? Di saat-saat perjalanan yang tidak kita disukai, hati kita tuh merasa rapuh, tapi kita harus ikhlas dan kuat. Nah itu motivasinya. Jadi di lagu Rapuh itu bermuatan ikhlas dan kuat. Nah ya tonton ya Rapuh ya YouTube tuh. Jadi kalau yang 10 ini udah video klipnya udah diupload semua atau belum? Kita tinggal 2 lagi yang belum diupload. Udah 8 ya? Udah 8. Udah 8 udah diupload. Udah 8. Rapuh sudah diupload, kemudian setelah Rapuh kan titik balik. Titik balik udah. Nah, titik balik itu kalau kita pengen tahu filmnya, itu di video klip titik balik ada. Ada di YouTube, di YouTube dan udah lain-lain ada. TikTok. Titik balik. Kemudian kemarin terakhir Menatapmu. Nah, kalau Menatapmu ini yang penciptanya ini. Saya lagi aja ya. Silakan. Itu Menatapmu tentang apa itu? Aduh. Canda ya. Jadi saya harus menjelaskan satu persatu ya. Menatapmu. Jadi sebenarnya lagu Menatapmu itu saya ciptakan waktu dulu waktu masih bujangan kan gitu kan. Oh, bujangan. Bukan sekarang berarti ya? Bukan. Kalau Menatapmu itu lagu dulu. Tapi kalau yang lainnya lagu baru. Lagu baru fresh. Ya. Fresh itu. Lagu Nah, baru. jadi menceritakan tentang seseorang yang suka sama orang lain, ya kan? Tuh, tapi orang lain tersebut yang kita suka itu malah suka lagi ke orang lain lagi. Oh. Ya kan? Makanya hanya bisa menatapmu kan gitu. Nah, menatapmu apa? Cinta ada nanti bertepuk nonton sebelah aja. tangan kayak gitu mah. Jadi Ya, penasaran nonton aja nanti di YouTube. Iya. Jadi lagu Menatapmu itu pengecualian satu. Itu muatannya muatan cinta. Murni. Iya. Sebetulnya ada lagi yang mau kita angkat itu. Lagu yang ke-11-nya itu. Bisa mendua. Bisa mendua. Atau tadinya antara Bukannya Ramadan tuh? Bisa mendua atau berbagi cinta. Oh iya. Cuma oh, iya. Poligami atau? Sebetulnya itu berbicara Anissa ayat 3. Oh. Cuma kan di kita kan belum ini. Akhirnya kita kalau tahu dimasukkan ke album Lentera Hati kayaknya kurang pas. Kurang pas. Akhirnya kita nggak masukkan, gitu kan. Kita nggak masukkan. Intinya kan kita muatannya muatan edukasi. Nah kalau toh tadi lagu Menatapmu itu emang itu cinta. Tapi kalau toh lagu cerita sahabat lagu ke-9 ya? Nah, cerita sahabat itu 9 kami itu cerita sahabat, cerita sahabat itu menceritakan tentang perjalanan sahabat. Dimana kita udah mulai usia matang, kawan-kawan kita udah mulai meninggalkan kita. Mungkin ada yang sudah meninggal, kan gitu. Kita merasa kehilangan juga kan. Iya. Akhirnya di refnya itu gimana refnya? Lupa lagi. Yang mana nih? Baik lagu. Cerita sahabat. Coba. Kita jangan bahas itu. Pokoknya cerita sahabat itu lagu Nonton aja di YouTube-nya. Ya. Saya lupa lagi nih. Cerita sahabat itu berceritakan tentang kita tuh punya sahabat. Semakin kita sekarang ini kehilangan para sahabat kita. Akhirnya kita merasa
kesepian, sendiri, kan gitu. Semakin tua, semakin matang, itu akan rekan-rekan kita semakin sedikit. Dan itu menceritakan tentang perjalanan kita menjalin persahabatan. Iya. Ya, kalau gitu Serpanda itu bisa dikatakan lahir di Sumedang berarti ya? Iya, Serpanda itu sangat-sangat lokal Sumedang karena dibentuknya di sini, dibuatnya di sini. Besarnya di Kitanya sini. orang di sini, besarnya di sini. Ya Serpanda produk Sumedang. Produk asli Sumedang gitu Asli kan. Sumedang. asli Sumedang. Dan lagu yang ke-10 itu lagu Saat Ku Merasa. Itu menceritakan apa kali? Ini Saat yang ku ini. merasa, ya, Oh, jadi ini. saat ku merasa sama, nggak jauh beda dengan tadi yang saya ceritakan. Lagu penutup dari album Lentera Hati Serpanda itu adalah Saat Ku Merasa. Saat ku merasa dalam titik jenuh kehidupan, sama. Ujung-ujungnya kita harus ikhlas dan menerima takdir. Nah, seperti itu. Jadi nanti tanggal 31 rilis, 31 Januari akan rilis di semua platform ya. Platform digital. Tonton ya. Jadi alhamdulillah lagu-lagu kita udah kita masukkan ke agregator. Ya. Akhirnya di platform digital apapun bisa dinikmati. Mau di YouTube, mau di IG, mau di Facebook, mau di TikTok, mau di apapun, insya Allah silakan. Mau di ya pokoknya platform digital yang semua ada media sosial. udah bisa dinikmati. Itu saya tadi lihatnya YouTube Serpanda. Jadi vokalisnya itu suaranya itu khas. Khas gitu kan, mirip salah satu band ternama di Indonesia lah Pokoknya gitu kan. jangan- Sangat jangan- mirip gitu jangan kan. membanggai saya, Pak. Nah, itu gimana ceritanya tuh itu? Emang Pokoknya kalau terinspirasi ke sana atau memang ada dari lahir seperti ini gitu? Saya paling gak kuat kesanjung, Pak. Jangan lah. Gitu. Emang dari dulu saya nyanyi seperti itu. Emang Jadi- ada jadi- yang di rumah Jadi gini, yang gitu. saya lama nih kenal dengan beliau nih. 2017 lah, cukup waktu yang lama kan. Gitu. Memang karakternya bawanya gitu. Gitu kan, memang gini gitu kan bawanya gitu. Ya, sama gak ada yang berubah. Emang seperti itu suara saya. Lembut lah gitu kan suaranya. Memang gini. Sama dengan hatinya juga lembut. Bukan suaranya aja. Jadi hati lembut. salah satu ketertarikan saya dengan Pak Denny, kenapa saya berani ngambil sikap Pak Denny, saya mencari seluruhnya. Dari dulu saya kuliah sampai ketemu dengan Pak Denny, saya mencari-cari sikap vokalis. Dan alhamdulillahnya ketemu dengan Pak Denny. Sebetulnya vokalis banyak, yang main di kafe banyak, yang nyanyi-nyanyi banyak. Akan tetapi yang punya khas sendiri yang saya rasakan dan cocok dengan lagu karakter saya, Pak Denny. Ya. Jadi Pak Denny itu, ini bukan karena ada di samping saya ini nih ya. Jangan, Nah, saya pilihan gitu. ketika saya dengar suaranya lembut. Antara di take vokal dengan live Sama. sama. Saya Kehariwan lah gitu kan. Kehariwan. walaupun agak sedikit. Tapi memang gini bro, tapi ini bro. Terima kasih. Dari awal suka rewel dia sebenarnya. Dia suka ngirim, paling sering ngirim semula itu gitu kan ya. Hampir tiap hari saya lagi di kantor juga ngirim nih lagu. Waduh ini gitu kan dia. Terus kirim dia gitu kan lagu-lagunya gitu kan. Tapi ke lagu lain gitu kan. Tapi setelah dengan kita terbentuk Serpanda, ya baru kita ada produk sendiri lah gitu kan. Ya, soalnya kan saya juga melihat itunya di YouTube. Tak ketika pada nyanyi kok nggak asing gitu kan suaranya mirip itu gitu kan seperti itu. Nah, ini maksud saya tuh gini, terinspirasi dari situ, mengikuti ke situ atau memang ini ciri khas Serpanda lepas dari itu semua gitu. Enggak, memang kita ngalir aja Pak, ngalir aja karena memang Hanya kebetulan aja sama iya, mirip iya, gitu. sama. Soalnya gitu. saya dari dulu seperti itu, dari kecil juga seperti itu. Oh gitu. Maksudnya enggak Bukan dia mirip-miripkan dari itu berarti. gitu Oh, kan, bukan dibuat-buat kayak itu gitu kan, supaya kita lebih ini enggak juga. Oh. Kita mengalir aja. Kalau masalah itu, ya kalau atau ada yang menyamakan kayak ini, ya sah-sah saja, silakan saja. Ya. Akan tetapi Boleh kan, berpandangan lah, ya, gitu kan. boleh gitu kan. Akan tetapi kan dari segi musiknya kita berbeda. Walaupun mungkin ada apa ya kritikan-kritikan kepada kita mengenai tentang soundnya, kami sadari itu. Sound kita belum maksimal. Mudah-mudahan kedepannya sound kita bisa perbaiki. Ya, baik. Gitu. Tapi untuk musik ya udah bisa dinikmati. Ya maksudnya kan apa ya dengan waktu yang seumur jagung. Iya, yang gitu singkat. kan. Yang singkat udah terbentuk ya anggap satu album Pak, Iya, gitu iya. kan ya satu album itu dengan
ya luar biasa gitu kan, cepat sekali gitu kan. Nah terus juga dikala menyamakan misalnya kegiatan nih kumpul Serpana, saya di mana ini di mana ini di mana, itu yang susahnya. Tapi ya alhamdulillah gitu kan, dengan waktu yang sempit bisa tercipta 1 album gitu kan, 10 lagu gitu. Ya kita mah kalau untuk lagu fleksibel lah sebetulnya kan, fleksibel. Ya mengikuti perkembangan ya. Mengikuti perkembangan. Yang jelas mungkin ya enak didengar lah Pak, Iya. gitu kan, harapan kami lah gitu kan. Enak didengar, easy listening, mudah ya bisa dinikmati, memberikan manfaat, edukasi. Itu. Dan untuk bulan Ramadan kita udah siapkan lagu untuk bulan Ramadan. Khusus. Lagu Khusus. untuk Ramadan. Dan ex officio Di luar album berarti. Iya di luar album. Sama untuk Agustusan atau untuk Piala Dunia boleh atau sepak bola. Kita ada satu lagu lagi untuk Agustusan atau untuk kegiatan bola ataupun kejuaraan-kejuaraan yaitu Indonesia semangat juara. lah gitu kan ya. Indonesia juara. Mudah-mudahan kita bisa segera rilis lagu itu Indonesia juara. Nah terus ini kalau melihat basic dari masing-masing personel itu ada yang dari kepolisian, dari Mahkamah Agung itu kan, dari pengacara itu kan. Ini kan mengatur waktunya lumayan ribet juga gitu kan. Nah untuk perform bandnya itu sendiri itu gimana itu? Atau hanya bikin album, diupload, bikin video klip, diupload gitu saja, atau ada live performnya juga itu? Misalkan ada acara apa live gitu kan, seperti itu, manggung di mana gitu kan? Jadi jujur kami dalam hal ini awal terciptanya Servanda yaitu pengen berkarya, membikin karya karena banyak band-band yang udah bagus-bagus, banyak yang sudah bermain di kafe-kafe di sana sini kan gitu. Kalau kami kan Sumur Jagung, apalagi kami bertiga. Kami awalnya pengen menghasilkan suatu karya dan memberikan manfaat dan edukasi, itu prinsipnya. Akhirnya yang kami kejar adalah membuat produk. Membuat produk lagu. Bukan live dulu. Kalau orang kan live tampil, live performance dulu, ngejreng. Itu masa dulu. Ya, masa kita SMA. kita udah lewati itu semua. Nah, dari situ kalau tuh kita ngeband kayak gitu aja, kapan menghasilkan produk? Kapan kita menghasilkan? Kalau udah produk, udah punya produk kan bisa menjual. Kalau belum punya produk kan kita belum bisa menjual. Yang penting kita punya produk dulu. Nah, makanya tadi saya sampaikan, mungkin sound dari lagu kita belum maksimal dikarenakan dalam waktu kurang lebih singkat lah 6 bulan ya. Yeah. Kita dalam waktu singkat ini kita kumpul membuat lagu 10 lagu, kemudian soundnya pun yang penting ada jadi, tapi masih enak didengar juga kan gitu. Tapi untuk orang-orang yang emang musikalitas seperti itu jadi intinya menurut kami membuat komitmen di Servanda itu karena kami punya kesibukan yang bergerak di dunia hukum, ya. Saya juga seorang lawyer, seorang yang memang bersentuhan sama masyarakat, gitu kan. Jadi yuk kita bareng-bareng gimana edukasi hukum melalui nada dan lirik lagu, kan gitu. Itu sebenarnya Pak. Gitu. Untuk live perform insya Allah, untuk live perform di kota-kota yang kesayangan Anda, yang membutuhkan Servanda untuk menghibur di kota-kota, siap Servanda gitu kan? Ambil. Karena kita udah mempersiapkan tim audisional kita. Tim audisional kita yang akan membantu kita untuk live performance. Kalaupun kami dalam hal ini saya sebagai aparatur peradilan ada kesibukan yang emang tidak bisa dilewatkan, ya nanti kan ada tim kita. Tim dari Servanda. Alhamdulillah untuk tim produksi itu rekan kami yaitu di studio Jai Arkarna. Kalau toh untuk tim kreatif kita itu Mang Adul. Terima kasih untuk tim kreatif dari Servanda itu. Gitu. Kemudian banyak lagi rekan-rekan kami yang telah membantu kami hingga capaian saat ini. Saat ini satu album ya. Iya, satu album. Tapi menarik tuh. Bikin lagu, live performingnya dinantikan, bukan berarti tidak bisa ya, tapi dinantikan, fokus kepada pembuatan produk gitu kan. Tapi sudah dipanggil oleh Mahkamah Agung untuk host sebuah film. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya sebenarnya kami nggak nyangka, ya kan. Kita yang menawarkan atau emang dia yang manggil kita? Ya mungkin. Nah ini kita jadi titik balik Paipan yang soundtracknya apa Servanda ya.
Jadi Silakan beliau yang ketika saya pindah dari pengadilan ke Pusdiklat Mahkamah Agung, ketemu dengan Kepala Pusdiklat Pak Witianto, Pusdiklat Mempim. Nah, saya sampaikan ke beliau bahwasanya saya punya grup band, dan rekan-rekan saya yang ada di Diklat pun mengetahui bahwasanya saya punya grup band yaitu Servanda. Kemudian karena kita punya beberapa lagu yang udah diupload di YouTube, ya sekitaran ada 4-5 lagu yang udah diupload di YouTube. Rekan-rekan saya yang ada di Diklat pun melihat. Akhirnya Pak Kapus pun melihat dan percayalah. Gitu kan prosesnya, karena ada produk. Karena ada produk kan. Walaupun 4-5 lagu gitu kan. Oke. Nah, karena ada produk langsung. Saya waktu itu pulang dari Padang. Pak Kapus telepon. Pak Ibar bisa nggak bantu apa Pak? Bikin lagu untuk soundtrack film. Wah, itu menjadi beban mental buat saya juga. Karena tanggung jawab moral kan. Akhirnya saya coba. Insya Allah Pak, saya bikin. Nanti saya kirim untuk skrip filmnya. Tolong sesuaikan dengan skrip film. Akhirnya malam-malam itu sekitaran ya jam 7-an dikirim lah. Kemudian saya pelajari, kemudian saya bikinlah liriknya. Bikin lirik, jadi pagi-pagi udah jadi tuh. Lirik sama nada udah jadi. Langsung saya telepon vokalis saya. Pak Denny, gimana ini? Saya dapat perintah nih dari kampus untuk membuat lagu soundtrack film Titik Balik. Siap, gaskeun. Walaupun kita masih pusing nih. Ini gimana prosesnya? Soalnya kan saya sudah pindah di Bogor. Tugas saya akan di Bogor sekarang. Alhamdulillah dengan adanya Pak Denny, dengan adanya Pak Roni, gitu kan. Akhirnya lagu Titik Balik itu bisa dirilis dan bisa diterima oleh Kapus Diklat dan dijadikan soundtrack. Berapa lama prosesnya itu? Mulai bikin lirik sampai Bikin lagu lirik itu 1 hari, 1 malam. lirik dan nada. Nada malam itu beres. Pagi itu udah ada. Kemudian saya kirim langsung ke vokalis, pelajari, segera eksekusi, gitu kan. Akhirnya kita minta bantuan ke Jai Arkana. Kang Jai, mohon bantuannya segera untuk ngaransemen ini lagu. Untuk apa? Untuk soundtrack film. Yang benar soundtrack film apa? Titik Balik itu lagu apaan? Pokoknya film Titik Balik tentang himbauan untuk integritas para aparatur peradilan, terutama untuk para hakim. Dengar itu semua kan kita pun agak ngeri-ngeri sedap. Ya iyalah, tuh dari Sumedang ke pusat Mahkamah Agung. Tapi itu merupakan suatu kehormatan yang sangat luar biasa bagi kami. Kami telah diberikan kepercayaan dan alhamdulillah pada waktu saya di Malang rapat seluruh warga BSDK Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung. Itu merupakan suatu kehormatan yang sangat luar biasa. Saya diperkenalkan langsung oleh Kapus Diklat itu Pak Witianto. Inilah Irfan, Servanda. Wah, sebetulnya saya telepon di grup saya kirimkan ada grup Servanda. Ini saya disuruh nyanyi ini, padahal saya bukan vokalis ini, gimana kan? Aduh, ngeri-ngeri senang saya. Akhirnya kita paksakan nyanyi juga. Tapi di situ merupakan suatu kehormatan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Kami diperkenalkan dan ditampilkan video klip Titik Balik itu di acara tersebut. Berapa lama tuh sampai video klip deh? Mungkin 2 minggu ya? 2 minggu. 2 minggu dari skrip, nada sampai video klip 2 minggu. Ada 2 minggu. 2 minggu. Ya itu yang membantu kami membuat. Dan langsung dipakai oleh soundtrack itu. Langsung dipakai. Dan yang membantu kami untuk membuat video klipnya itu Kang Adul. Kang Adul. Dari Sumedang juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke Diklat tuh. Iya, mudah-mudahan Servanda bisa mengangkat nama Sumedang yang lebih Ya baik iyalah. melalui Dari mulai personil, terus studio buat rekaman di Sumedang, tim kreatif juga di Sumedang. Oh, mantap banget gitu. Ya alhamdulillah sebetulnya banyak warga Sumedang yang potensial, gitu kan. Akan tetapi ya ini penyemangat mungkin ya. Ya. Untuk penyemangat untuk band-band yang memang baru ya, nggak mesti lama, kita pun baru, kita bisa berkarya juga kan gitu. Yang penting semangat terus untuk band-band baru di seluruh Indonesia.
Jangan patah semangat, insya Allah nanti giliran Anda yang akan naik setelah Servanda. Rencana ke depan dan harapannya itu. Bapak dulu. Ya, awal ya. Ya mungkin rencana harapan ke depan ya mungkin lagu kita bisa diterima dengan baik gitu kan ya. Dengan baik, apalagi nih. Jadi ada nih lagu Ramadan nih yang akan dirilis ya gitu kan. Jadi mungkin harapan kami nih kalau ada momen Ramadan ya kami berharap ya lagu kami yang dipakai gitu kan. Oh. Gitu. Tampil juga siap berarti. Tampil siap tampil gitu kan. Bagaimana tambahan nih ada? Ya mungkin harapan saya sebagai vokalis Servanda, saya sebenarnya tidak jauh sih harapan saya. Cuman ingin lagu-lagu Servanda itu bisa bermanfaat, Ya. mengedukasi yang lebih baik, mensupport juga, menyemangati juga band-band yang baru supaya Anda juga bisa seperti kami kan gitu. Seperti itu. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada. Yang penting semangat terus, semangat, jangan patah semangat. Ya. Itu aja sih Pak. Iya, kalau tosa dari saya seperti hanya lagu nyanyian janji, mengalir melewati segala suasana, jangan bebani kehidupan hati ini. Jadi kita mengalir aja. Yang penting kita memberikan manfaat, kemudian kita berkarya. Intinya gitu. Yang penting kita bisa bermanfaat dan memberikan karya. Karena orang itu akan dilihat dengan karyanya. Ketika kita mempunyai hasil karya, apalagi musik itu sepanjang masa. Bukan sepanjang hayat, tapi sepanjang masa. Walaupun kita sudah tidak ada, tapi musik itu akan terus ada. Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita bisa dikenang sepanjang masa. Memberikan manfaat, edukasi buat siapapun itu penikmat musik itu. Iya. Kemudian ketika kita mendapatkan nominal, itu reward, bonus buat kami. Bonus. Ketika ada live performance, kemudian ada rewardnya, itu bonus buat kami. Yang penting kedepannya kita mengalir aja, karena kita nggak tahu seperti apa. Yang jelas kita pengen berkarya, Iya. memberikan manfaat, edukasi, Berkarya. sukses bersama. Iya. Karena kita sudah punya pekerjaan masing-masing sebetulnya. Iya. Udah bisa memenuhi kebutuhan Ya. hidup. Iya, Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kita sebetulnya kan Pak Roni sebagai aparat kepolisian, Pak Denny sebagai advokat, saya sebagai orang peradilan, udah punya job, pekerjaan tanggung jawab, pekerjaan yang tidak bisa kita tinggalkan. Akan tetapi karena kita berkomitmen untuk membuat hasil karya, dan mudah-mudahan karya kita bisa memberikan manfaat dan edukasi, dan mudah-mudahan bisa terus sepanjang masa. Ketika ada reward, itu bonus buat kita. Dan masalah bonus itu adalah rezeki yang tidak bisa kita sangka-sangka. Di mana rezeki itu akan datang dengan tiba-tiba. Contoh seperti saya ketemu dengan Pak Roni, dengan Pak Denny, tanpa disangka-sangka. Saya tugas di Pengadilan Agama Sumedang baru 1 tahun lebih. 1 tahun lebih lah. Tapi saya alhamdulillah bisa diperkenalkan dengan Pak Denny, bisa diperkenalkan dengan Pak Roni. Kemudian kita bisa diperkenalkan dengan keluarga-keluarganya masing-masing. Itu adalah rezeki, kan gitu. Dan mudah-mudahan rezeki itu memberikan kebahagiaan buat kita. Karena ujung-ujungnya kan apa dalam kehidupan ini? Bahagia. Makanya, Iya, harus bahagia. makanya tetap fokus, semangat dan happy. Ya oke, sekarang terakhir nih. Oke. Nyanyikan lagu Servanda yang paling Pak Denny suka, 1 bait aja rapnya. Terakhir. Apa ya? Kalau untuk lagu Servanda sih semua dari 10 lagu yang kita insya Allah selesai ya di bulan Januari itu rilis dan edar nanti di semua platform digital ya. Tuh, hampir semuanya saya suka Pak. Gitu. Ya yang paling. Yang mana ya lagunya? Yang penasaran bisa lihat nanti. Gitu ya. Servanda Band. Ya 1 bait aja lah, 1 bait aja lagu yang paling apa ya?
yang paling berkesan Request lah dari teman-teman kita nih, teman-teman di Servana juga ada request nggak kira-kira? Satu bait aja, rapnya aja. Karena kalau saya milih satu lagu, saya nanti ya lagu kedua ketiganya juga sama kan gitu. Jadi saya serahkan ke teman-teman, ada request nggak? Sebagaimana mungkin sesuai dengan judul album lah aja. Minta hati. Sejujurnya ku takkan bisa hidup tanpamu di sisiku. Kau lentera pelita hidupku, ini berlalu dan pergi. Iya, mantap. Nah, pemirsa. Tahu kan itu suara siapa kan? Mirip siapa kan? Tapi itu asli ori, bukan dibuat-buat kan seperti itu. Oke, baik. Pemirsa Tahu Express, inilah Serpanda dari Sumedang, besar di Sumedang, personilnya bekerja di Sumedang, dan kemudian juga studio musik rekamannya di Sumedang, tim kreatifnya di Sumedang itu kan? Iya. Tapi sudah bisa mengharumkan nama Sumedang dengan menjadi host, bukan host apa namanya? Soundtrack film Mahkamah Agung dengan judul Titik Balik. Nah, itu kan sangat luar biasa gitu kan. Tepuk tangan untuk Serpanda. Oke, sekian dulu podcast kali ini. Jangan lupa tonton Serpanda, lihat Serpanda, subscribe, like, Komen. share, and komen. Nah, Di channel YouTube Serpanda Official. Oke, sip, begitu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.